Halo teman-teman semuanya, welcome back to Tianjin Books bareng orang-orang belajar sekarang. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas salah satu jurusan ya kan yang relate banget dengan kehidupan dan lingkungan kita dan lingkungan di sekitar kita, yaitu tentang jurusan Environmental Science and Engineering. Hari ini kita bersama tamu spesial kita yaitu Kak Kezia Murli. Halo Halo, teman-teman. halo Kak Kezia. Halo, Aduh, halo. Kak Kezia sekarang studi apa nih Kak, S2 ya? Betul, S2 aku ambil Environmental Science Oh, gitu. environmental science. Itu Mm-mm. mungkin teman-teman banyak penasaran nih, Kak. Boleh dong Kakak sebutin dari universitas mana dan boleh juga dong jalur studinya, Kak. Boleh, boleh, boleh. Teman-teman kenalin, aku Kezia. Aku ngambil S2 di Tianjin University, ambil jurusan Environmental Science. Dan Hmm. sebelumnya ngambil S1 juga nih di Tianjin University, jurusan Environmental Science nih teman-teman. Wih, Nah, keren nih Kakak jalurnya. nih go to the next level ya. Udah 4 tahun environmental science. Lanjut lagi, ambil ya Yes, semuanya. Oke. Kak, betul. nanti kita bakal bahas tentang S2 ya setelah ini. Tapi kita mungkin mulai dari dasar-dasarnya dulu, Kak. Mungkin banyak yang penasaran nih tentang jurusan environmental. Nah, menurut Kakak nih, apa sih Kak jurusan environmental itu? Apa yang dipelajari nih Kak dari jurusan environmental ini? Sebenarnya banyak ya gitu kan sebenarnya kalau di China di Universitas di Tianjin itu sebenarnya Ya, dibagi. Jadi ada yang ambil teknik lingkungan, ada ilmu lingkungan, bahkan ada ya, yang dari bidang arsitekturnya. Nah, mungkin nih ya, kalau aku sih pernah dengar kalau arsitektur mungkin dia bahas yang kayak gimana nih supaya bikin bangunan yang eco-friendly atau yang ya, renewable. ya, Nah, betul. kalau engineering biasanya mereka main di aplikasi di lapangannya langsung. Tapi Ya, kalau betul. yang di aku ambil sendiri itu di environmental science itu lebih ke penelitian. Jadi kalau Oh, dibilang belajarnya macam-macam. Jadi ada yang kayak belajar dari environmental economics, ekologinya, ada yang biochemistry, ada yang belajar planning, ada yang belajar manajemennya. Jadi macam-macam. Jadi oh, ya, kalau aku sendiri ya lebih fokus ke renewable energy. Jadi di mana ya, gimana nih supaya contoh lah di Indo itu kan natural resources-nya tuh banyak banget. ya, betul. Nah, gimana supaya bikin sustain dan yang kedepannya kalau misalnya kita seterusnya nih bakal kayak pakai energi fosil kan ya cepat punah gitu loh. Jadi Ya, kalau aku betul. sendiri lebih fokus belajar gimana caranya ini natural resources tetap sustain dan kita hidup Ya. di dunia yang eco-friendly gitu. Wes, jadi kakak fokusnya itu ke sainsnya ya kayak nggak terlalu Yes, ke engineeringnya gitu. ya Nah, betul lebih ke berarti itulah ya penelitian. salah satu apa ya motivasi terkuat kakak nih untuk masuk jurusan lingkungan, mau membuat lingkungan yang eco-friendly ya kak. Yes, betul. Karena ya bisa dilihat, ya kalau dulu-dulu kan orang kayak, aduh, tidak namanya aware sama lingkungan. Nah, Ya, cuman makin ke sini orang makin aware dan dulu bilangnya kalau jurusan lingkungan tuh ambil apa sih, belajarnya apa sih. Ternyata ya, makin ke sini itu semakin besar orang yang ingin belajar lingkungan. Contoh, teman-teman semua tuh belajar ekonomi. Semua ya, pada belajar kedokteran, semua belajarnya teknik gitu kan, teknik ya, elektro atau apapun itu. Cuman waktu ketemu nih ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya kemana? Semua yang ke green. Jadi semua ya, yang betul. tentang renewable, tentang sustain, itu apa? Itu yang aku pelajarin gitu. Jadi ujung-ujungnya kita di sini base-nya. Even kalau misalnya kita nih mau belajar tentang finance gitu kan. Tentang finance itu sebenarnya relate juga sama lingkungan. Karena kenapa? Ya, Karena yang lingkungan sekarang ini menentukan keuangan nih ke depannya gimana. Kalau misal lingkungannya ya. nanti agak kurang bagus gitu kan pasti kan kitanya juga ada berpengaruh lah semua ke bidang apapun itu. Jadi base sebenarnya di sini gitu menurutku ya. Ya, betul. Jadi kalau jurusan lingkungan ini bisa dibilang juga berpengaruh ya. Kayak tadi aku bilang pertama-tama itu relate banget nih sama kehidupan. Bahkan sampai finance yang apa ya, kita pikir kayak nggak ada hubungannya gitu. Terus Hmm. arsitektur supaya bangunannya lebih sustainable, kemudian lingkungan, renewable energy. Nah, Hmm. ini kan kakak nih udah apa ya, 4 tahun nih S1 sudah melalui semuanya. Nah, kita mau Hmm. bahas lebih nih Kak tentang progres studinya. Nah, kira-kira nih Kak, studi jurusan environmental science itu apakah time intensif gitu Kak? Kayak ada mata kuliah yang susah gitu Kak? Oh, kalau dibilang mata kuliah susah, pasti setiap
jurusan pasti ada gitu loh. Ya, Kalau betul. dibilang mata kuliah susah ada, contohnya itu kayak sebenarnya belajar tentang prinsipal apa chemistry gitu. Jadi kita tuh Ya, kita belajar oh solve problem rumus-rumusnya gimana, terus nanti ya. kita ngukur-ngukurnya gimana. Tapi begitu ujian bahannya gitu banyak, yang dikeluarin dikit, terus Oh, ini ya. gimana ya caranya gitu kan. Jadi kan kita benar-benar harus ngerti ujung-ujungnya adalah konsep gitu Ya, loh, betul. bukan menghafal rumus, bukan ngafalin jawaban, bukan hafalin apapun itu, tapi konsep. Kalau setiap jurusan pasti ada yang susah gitu. Apalagi kalau aku sendiri pribadi pakai Mandarin, jadi struggle luar Oh, biasa, belajarnya 2 lumayan. kali ya, Kak, ya? Iya benar, Bukan benar. aja bukan hanya pahami penjelasan dosennya, tapi istilah di environment kan Yes. ada istilah baru ya, kayak apalagi bahasa Mm-mm. Mandarin harus ditranslate ulang gitu. Benar-benar. Ya, ya, oke, oke. Ini tipikal mata kuliah di environmental science itu apa aja nih, Kak? Yang umum deh, yang biasa mahasiswa pelajari itu, Kak. Oh, biasa ngambil kimia organik, anorganik gitu. Ya, Jadi kimia organik itu di 2 semester, anorganik di 2 semester. Terus belajar fisika juga. oh Terus ya. belajar ekologi, biochemistry, bahkan kita belajar komputer loh. Jadi gini, Iya. di mana ini belajar komputer base, kayak cuman belajar Microsoft, belajar PowerPoint. Tapi mungkin ini gimana ya jelasinnya? Ini tuh kita sebenarnya udah dapat. Nah, Ya. kita wajib karena ya udah kita ikutin aja, dan SKS-nya tuh 0, kreditnya tuh 0. Jadi Kayak nggak ada guna juga iya pelajarannya. kan, mau nggak ngambil gimana? Cuman kan ini dosennya bilang ini penentuan kelulusan. Bahkan Waduh. kita itu belajar yang namanya C++, kayak ambil Oh, bahasa software. pemrograman ya, Kak, ya? Ya, bahasa pemrograman Ya. kita tuh harus ambil gitu loh. Nggak ada pilihan. Ya udah ambil Ya. aja, nggak apa-apa toh nambah logika, nambah ilmu. Dan Ya. menurutku tuh bagus, kayak awal-awal semester kenapa sih kita ngambil? Nah, Ya. tujuan yang ngambil buat apa? Itu buat ngelatih logika sampai nanti kita begitu semester 6, 7, dan 8 gitu. Bagus sih Oh, emang. Maka kalau misalnya kita bisa anggap berarti tahun pertama itu masih full teori ya, kayak Yes. matematika tadi, fisika, Hmm. kimia. Kalau Bisa. tahun kedua berarti udah mulai pengenalan nih, kayak Iya, udah mulai pengenalan akan campur. environmentalnya. Udah mulai campur semua gitu. Oh, itu kalau di environmental science apa selain software yang Microsoft itu ada lagi nggak, Kak, software? Misalnya apakah Kak belajar software simulasi atau software Hmm. monitoring environment gitu, Kak? Ada nggak, Kak? Oh, belajar itu kena kok. Jadi di tahun Ya. ketiga itu kita kena. Jadi belajar tentang environmental monitoring. Jadi kita sebenarnya itu nggak ada ujian tapi ada dalam bentuk laporan atau tesis gitu. Nah, di mana ngolah datanya ini kita ada yang pakai MATLAB, di mana belajar dari mana, kita nggak ada yang tahu belajar dari mana, terus nggak di-guide seperti apa, tapi kita dituntut harus bisa belajar. Jadi belajar sendiri dong gitu loh. Iya. Kayak kita tuh nggak bisa protes. Gue nggak belajar nih, gimana dong? Nah, ya mau nggak mau belajar sendiri. Itu sebenarnya bagus. Dan kayak belajar di semester awal-awal, belajar buat ngolah data. Iya. Terus banyak lah yang software-software, kayak setelah kita lulus, Ya. kita banyak loh ternyata nguasain. Gitu. Itu Ya, sih. berarti dari pengalaman software lebih berguna ya, kayak untuk Berguna banget. aplikasi. Itu Benar. dalam programnya itu ada lab juga nggak, Kak? Kayak Kak pergi ke laboratorium gitu, Pasti. eksperimen. Nah, itu Hmm. kayak mana tuh, Kak, pengalamannya? Soalnya ini ya, Kak, ya, Mm-mm. mungkin ya sekarang kan banyak yang online, jadi belum Hmm. tahu nih eksperimennya kayak mana. Nah, boleh dong Kak jelasin pengalaman Kakak nih, pengalaman labnya tuh kayak mana, Kak? Boleh. Dari semester 1 ya, itu sebenarnya ada lab tuh kayak tentang kimia inorganik, bikin kelompok lah, ada yang sendiri lah. Nah, mereka kan istilahnya beda-beda ya. Kita biasa kalau dari SMA pakai Inggris atau bahasa Indo, sampai di sana Mandarin. Gimana nih cara eksperimennya? Bukunya Mandarin, terus kita Oh, sebelum ya. sebelum namanya eksperimen kita tuh belajar dulu tulis laporannya Ya. berlembar-lembar gitu. Jadi sama tinggal hasil. Sama kalau setiap namanya lab tuh seperti itu. Bahkan sebenarnya itu menurutku lab itu kalau aku sendiri pasti deg-degan gitu loh. Karena Ya. ini gimana bisa nggak ya dengerin penjelasannya, briefingnya seperti apa. Jadi awal-awal nanya temen, ini gimana ya caranya, ini gimana ya caranya.
sampai Ya. udah akhir-akhir, oh seperti ini ya. Prosesnya kira-kira 1 tahun lebih lah untuk sampai bisa ngerti gitu. Oh ya, berarti lab itu bisa dibilang kita harus memaksa ya Kak belajar sendiri gitu kan, dari Harus memaksa. istilahnya, terus kita apa ya istilahnya berharap juga lah eksperimen kita berhasil ya kan, hasilnya produknya, apalagi menulis laporannya itu. Nah ini Ya. Kakak kan kalau studi luar negeri itu kira-kira nih kayak persaingan antar mahasiswa internasional dan lokal lainnya itu kayak mana Kak? Kalau kita ya, kita compare deh sama orang lokalnya langsung. Ya. Kita orang lokalnya tuh lebih ambisius gitu loh, Oh ambisius ya. banget. Bahkan ya, Ya. tahu kan? Nah, bahkan tuh kita mau nyetarain aja sama kayak mereka, itu tuh susahnya setengah mati gitu loh. Jadi kita mungkin nih dari Indo mungkin sekolahnya udah berat gitu, Ya. terus sampai di sana kok 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat lebih berat ya, Iya, iya, karena iya. ya satu pertama ya bahasa gitu, terus kita harus bisa balance antara kita belajar, dan di sana itu tipenya ya sebelum kelas kita review, sesudah kelas kita review, kapan Oh, istirahatnya, bahkan minggu pun belajar gitu. Kalau bener-bener yang serius, bener-bener yang mau berprestasi ya gitu. ya. Tapi kalau sama yang international student nggak semua sih, tapi ada beberapa yang ambisius banget gitu. Pinter mah pasti ada lah setiap negara. Jadi mereka tuh belajar rodi ya kayak ya. Kerja rodi ya, kayak Romusa ya. Capek. Ya sih kalau misalnya kita keluar negeri gitu kan, tengok orang lokal, kayaknya pernah nggak merasa insecure gitu ya, kayak aduh nih orang pintar semua nih. Kalau harus berusaha banget gitu Kak buat belajarnya itu. Pasti di awal-awal Nah, pasti ya. dong kayak kita tuh sama gitu, sama-sama makan nasi. Kok gue Ya. nggak bisa ya sama kayak mereka gitu loh. Maksudnya Ya. bukan rasa awal sih insecure ya, kok mereka bisa pinter banget. Tapi Ya. satu yang aku pelajarin, kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Toh kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, tidurnya juga sama, di bumi yang sama, kenapa kita nggak bisa? Ya justru itu jadi acuan kita buat maju sama seperti mereka gitu. Ambil positif aja Iya, gitu iya. semuanya. Ya betul. Kalau misalnya persaingan kuliah itu memang terasa banget ya Kak. Tapi pelan-pelan ya kita Pelan-pelan, step by membiasakan step. diri sama caranya mereka, lalu kita kembangkan apa progresnya kita sendiri juga. Nah, Ya. balik lagi nih Kak ke environmental science. Nah, itu kalau di program itu ada nggak kayak Kakak langsung praktek ke factory-nya Kak? Kayak benar-benar merasakan langsung tuh aplikasi dari jurusan Kakak ini. Sebenarnya kalau langsung aplikasi ke apa namanya ke internship gitu kita nggak ada sih. Cuma kita mungkin nih kita kebanyakan visit gitu. Waktu semester 5 sama semester 7 tuh sebenarnya ada visit ke pabrik-pabrik gitu. Oh, Jadi ya. kita lihat ini buat pengolahan limbah seperti apa, pengolahan air. Bener-bener kita dikasih lihat dari air yang Ya. keruh banget sampai udah jernih. Terus habis itu di mana perusahaan yang tentang kayak elektronik lah yang udah nggak kepake bisa kepake lagi. Nah itu dikasih lihat. Tapi kalau karena mungkin nih berbeda ya, yang sains ini lebih ke penelitian. Mungkin Ya. buat S1 kemarin belum kali gitu. Jadi mungkin nanti di S2 lebih diperdalam buat penelitiannya. Jadi kalau buat internship tuh nggak ada sih. Cuman kita dikasih lihat oh lapangan bakalan seperti ini loh Ya. gitu. Jadi dapat gambaran. Nah, betul. Mungkin ada juga penasaran nih kayak Kakak kan udah sayangnya banget ya Kak tahun keempat itu harus online ya Kak. Tuh pengalamannya kayak mana nih Kak? Kakak memulai final design project Kakak itu. Sebenarnya sama aja ya gitu loh. Cuman bedanya sebenarnya nggak ada beda sih gitu. Cuman kayak mungkin kita agak susah ya buat ketemu langsung, buat konsultasi. Tapi Ya. menurutku bagus banget nih di Cina. Kenapa? Karena dosennya fast respon, kitanya Ya, dapat betul. yang fasilitas terbaik gitu loh. Bahkan Ya. untuk sebenarnya aku tuh online itu dari semester 6. Nah, semester 6 itu kan juga lumayan ya tugasnya ya. Oh, ya. Nah, semua tugas dijadiin laporan, semua Ya. ujian-ujian jadiin tugas, bikin laporan, dan untuk di semester 7 itu kita udah mulai namanya tugas akhir tesisnya. Kalau mungkin di Indo bilang skripsi, itu udah mulai semuanya gitu. Jadi semua pelan-pelan mereka tuh bikin namanya
proposal gitu. Kita dibikin, Ya. mereka rapih, bener-bener rapih gitu. Ya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa step apa, tanggal berapa sampai tanggal berapa itu stepnya apa gitu. Jadi nggak ada terlalu kesulitan sih, asal bisa ngikutin semuanya dengan baik. Tetap konsultasi sama dosennya sih, Ya. itu aman gitu. Kalau misalnya dosen di China tuh kalau untuk mahasiswa online tetap fast response nggak? Kayak Betul, fast apakah respon. harus nunggu berlama-lama gitu baru dibalas? Enggak, aku Oh ya, pengalaman bagus semua bagus. fast respon. Gini ya, yang aku pelajarin selama di sana gitu ya. Ya. Mereka itu bakal fast respon kalau kita nanya penting. Kalau cuman Ya. basa-basi, sorry, nggak bakalan gitu loh. Tapi Ya, kalau betul. penting, pasti mereka fast respon kok gitu. Itu yang bagus tuh. Kalau Hmm. misalnya teman-teman ada yang tanya dosen terus lama dibalasnya, ya doa aja lah supaya dosennya Ya, betul. respon Doa gitu. aja. Dan mungkin kalau teman mau berurusan dengan dosen, usahakan urusannya itu urgent ya, yang mendesak lah, yang perlu banget nih supervisi dari dosennya. Nah, Kak, mungkin kalau misalnya banyak teman juga yang yang mencoba mengambil gambaran desain project itu ya, Kak. Itu ngapain sih, Kak? Apakah harus melakukan penelitian atau harus analisis atau gimana tuh Kak prosesnya? Tergantung jurusan ya. Karena tipe di sana itu yang aku gabung sama orang lokal, kita tuh milih dosen, milih topiknya mau apa, terus nanti sama si dosen, oh Ya, dipilih ini, kamu pakai topik ini, gitu loh. Jadi ada yang di mana pakai software, kita dikasih ya, data software, ada juga eksperimen, di mana eksperimen ini biasanya itu ngikutin nih si dosennya itu lagi meneliti apa ya, ya. gitu. Tapi kalau aku pengalaman kemarin dikasih sekian ribu data, mereka kalau ngasih data tuh nggak main-main punya. Ya. Terus target mereka buat ngolah data ini itu standarnya tinggi gitu. Jadi nggak bisa main-main. Ya. Kayak di mana aku kemarin itu masih pakai coding. Belajar coding nggak? Enggak. Belajar sendiri Oh. semua gitu. Ya. Jadi ya ini emang standarnya lumayan juga ya gitu. Jadi belajar aja sih semuanya. Berarti apa ya? Kalau misalnya interestnya kita di sini, lalu kita tengok list dosennya, baru dia kita mengikuti ya kayak arahan dari dosennya kita mau Betul. analisis apa. Oke. Nah, mungkin ya Kak, mungkin ada yang mau memikirkan juga mungkin perbandingan antara studi environmental science di Indonesia sama di luar negeri. Nah, ada nggak Kak perbedaan antara studi ini Kak, baik luar negeri maupun di Indonesia? Jujur ya, kalau ngelihat jurusan aku tentang environmental science, aku nggak pernah lihat gitu. Yang pernah lihat adalah environmental engineering karena teman Ya, itu ada yang ngambil teknik lingkungan di ITB. Nah, ya, kalau lihat secara yang science itu rasa nggak ada deh gitu, nggak pernah dengar, ya, nggak pernah nemu gitu. Mungkin adanya entah combine sama apa. Cuman yang aku ya, pelajarin ya dari kuliah di sana, mereka itu pelan-pelan tapi mainnya tuh dalam gitu. Semuanya ya, kayak misalnya belajar matematika, oh dari dasar sampai udah terakhir belajar dalam. Jadi kita dikuatin dasarnya sampai kita ya, dikasih betul, sulit betul. apapun itu kita bisa jawab gitu. Perbedaannya paling itu doang sih gitu. Oh, ya, ya sih, relate banget ya kayak, aduh, aku masih semester 3 ya kak ya, kan Hmm. aku coba bayangin nih kan ke depannya kayak mana. Justru sebelumnya semester 1 semester 2 itu betul banget, dasar banget gitu ya. Hmm. Belajarnya rumus-rumus ini, konsep ini, teori ini, ya lumayan banyak gitu dasar-dasarnya. Tapi makin ke depan relate juga nih, keren juga nih dari Yanjin Benar. University deh ya kan. Iya, keren banget emang ini kampus gitu. Ya sih, kalau misalnya menurut kakak nih, keunggulannya Tianjin University di bagian environmental science nih apa kak? Mereka tuh nelitinya luas ya gitu. Mereka tuh kayak Ya, semua yang namanya dosen-dosen itu semua kayaknya udah profesor deh, udah PhD semua. ya, Mereka tuh tahu job desk mereka gitu loh. ya. Bahkan aku belum lulus nih, belum lulus S1, udah dimasukin ke grup yang di mana ini loh grup buat peneliti nanti S2 gitu loh. Oh, Ini ya, gimana gitu. Ini udah masuk mereka tuh keunggulannya ya mereka tuh fokus terus habis itu mereka luas lah gitu kayak ya, waktu itu pernah ada yang namanya kalau waktu itu ada teman orang lokal. ya, Nah, kan nanya, lu kenapa di Tianjin University? Kenapa sih enggak di yang
kayak di Peicing Taxe atau di mana Ya. gitu kan. Dan dia bilang kalau yang namanya jurusan environmental atau itu bagus tuh di Tianjin gitu, di Tianjin Ya. University. Gitu dia ada ngomong sih entah kenapa nggak di Peicing aja atau apa, dia bilang Tianjin University untuk environmental tuh bagus gitu. Karena Ya. kan mendukung juga ya semuanya. Ya, betul-betul. Nah, teman-teman nih kalau mau masuk jurusan environmental, ekspansilah ke luar negeri, khususnya Tianjin University ya. Di Indonesia pun nggak apa-apa, tapi kenapa nggak kita masuk ke jenjang yang misalnya lebih luas lah networknya ya, Kak, kalau misalnya kita di luar negeri. Oke, Yes. nah ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih, Kak, tentang prospek kerjanya jurusan environmental science nih. Nah, mungkin ya, Kakak, industri apa nih, Kak, yang bisa kita masukin melalui jurusan ini, Kak? Sebenarnya gini, kalau ada satu dosen, dia Ya. ngomong kalau buat environmental science ini agak jarang ya, agak susah ya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan. Yang aku tahu nih, kayak tetangga aku, itu kerja di Freeport. Nah, dia bilang, kalau jurusan environmental science itu ke sana, itu bisa. Justru yang jarang orang pelajarin, itu sebenarnya kayak bakalan punya prospek kedepannya lebih gede gitu loh, kayak oke nih environmental kan susah nih, gimana ya kerjanya ya, tapi dia bilang tetangga gitu kan, bener-bener karena suka ngobrol gitu, dia tuh si omnya bilang, lu kalau dimasuk ke sini nih itu gaji pasti tinggi kayak di Freeport, pertambangan gitu loh, bahkan nih kalau emang ada yang buat konsultan tuh bisa. Bahkan gini, Ya. sebenarnya kalau ngambil environmental science itu bisa combine nih, mungkin entah sama ekonomi. Jadi kita bisa Ya. bikin konsultan atau yang suka ngajar jadi dosen tuh juga oke banget gitu. Itu Ya. sih. Betul, betul, Ini betul. nggak usah khawatir untuk prospek kerja. Ya, Jalan aja yang terbaik, pasti buka jalan semua. amin. Oke, Kak, menurut Kakak nih ya, pas Kakak waktu itu mau lulus, ada nggak nih, Kak, target industri atau fokus Kakak itu di environmental science ini udah ada nggak, Kak? Oh, targetnya aku sebenarnya bukan kerja di mana, tapi target buat buka kantor sebenarnya, buat bikin Oh, konsultan atau bikin penemuan bagus ya. gitu. Jadi mesti sekolah lagi karena aku sebenarnya fokusnya pengennya combine sama yang namanya ekonomi gitu loh. Iya. Jadi belajar lagi semuanya. Kalau buat perusahaan, kalau kalian emang bener-bener nih pengen, aduh gue pengen nih di satu perusahaan besar, Freeport oke, Pertamina oke banget gitu, Ya. Pertamina juga bisa, atau NGO bisa gitu. Ya. Ini buka kantornya di Indonesia nggak nih, Kak? Maunya di Indo. Oke, jadi apa ya, istilahnya spesialis ya, Kak ya, Yes, perusahaan-perusahaan itu apa buka konsultannya sama Kakak gitu. yes. Oke, Tapi jangan oke. salah loh, Indo, kenapa aku mau bukanya di Indo? Karena kenapa? Natural resources di Indo tuh banyak banget, kaya banget. Ada salah Ya, satu di Pulau Sulawesi ya kalau nggak salah, mereka tuh mau ngembangin apa litiumnya deh. ya, Itu ya, kan betul, betul. proyek besar. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan yang sumber daya alam di Indo? Jadi kita mungkin di sana kita punya link ke China buat Ya, manfaatin betul, sumber betul. daya manusia mereka gitu. Itu sih. Ya sih, baru-baru ini saya dengar ya yang itu project lithium itu kadang Mm-mm. apa ya, dari China, terus mungkin kalau di Sulawesi mungkin ada yang jarang dengar ya, tapi potensinya dari situ yang besar ya, Kak. Yes, betul. Oke, nah ini mungkin kita mau bahas nih ya, Kakak, kenapa nih Kakak mau lanjut untuk studi S2 sekarang nih, Kak? Bahkan jurusan yang sama ya, Kak. Kenapa nih, Ya, Kak? betul. Kenapa mau lanjut jurusan yang sama, S2-nya juga? Karena gini, menurutku buat S1 di Environmental Science nggak cukup ilmunya, menurutku ya masih 50% lah gitu loh. Baru kayak menurutku S1 tuh terlalu terlalu banyak, terlalu wide. Jadi masih diperdalam di Ya. S2-nya gitu loh. Jadi kenapa? Karena ya S1 tuh buat jurusan ini nggak bisa langsung, bisa sih langsung kerja. Cuman Ya. masih terlalu dangkal. Kalau mau bener-bener serius, ambillah S2-nya. Jadi kita Iya, tahu iya. nih, kita fokusnya kemana. Jadi pas ditanya, lu environmental science, eh, belajarnya ngapain sih? Nah, di S2 Iya. inilah dijawab gitu, Oh. teman-teman. Nah, kira-kira nih ya, kayak tipikal mata kuliahnya itu apa nih, Kak, bedanya di S2 sama di S1 ini, Kak? Bedanya berasa banget sih. Ini bedanya Ya. di mana kalau S1 kita di guide nih, bikinnya,
oh kalau bikin tugas seperti ini, bikin ujian seperti ini, topiknya apa, isinya gimana. Ya. Tapi begitu S2, ini gue kasih topik nih buat ke lu orang, terus nanti ya udah kasih topik gitu aja. Terus terserah kita mau ngapain itu dengan itu topik. Gimana Ya. caranya bisa sesuai sama si permintaan dosennya. Nah, Ya. kita kan mesti ngurus otak ya. Nah, emang sih Betul. nggak banyak, tapi tugasnya agak berat nih gitu. Tapi nggak apa-apa, S1 kan udah diperkuat ya semua mental Ya, betul. pikiran. Berarti di S2 ini Kak diberikan kebebasan ya Kak untuk explore ya, Kak, dari Yes. berbagai spesialisasi ya Kak. Betul. Berarti di S2 ini udah lebih ke research nggak Kak? Ya, benar, Lanjutnya. langsung ke riset kok. Semua bikin tugas langsung riset, semua main jurnal-jurnalnya juga udah lumayan banyak. Ya, berarti Kak udah mulai apa ya, udah harus terbiasa ya Kak sama membaca jurnal, membaca hasil Ya. penelitian. Itu salah satu syarat kelulusan nggak Kak? Kayak kita harus publish research gitu, Oh, harus apa? ya, pasti dong, pasti. Jadi gini, sebenarnya waktu tesis kemarin, sedikit cerita aja ya. Ya. Waktu tesis kemarin, dosen pembimbing aku yang S2 sekarang ini sama tuh, persis kayak di dosen pembimbing waktu S1. Dia Ya. bilang, kamu yakin mau S2 di sini? Gimana nih gitu. Itu Ya. nggak sekali loh, berkali-kali setiap konsultasi, kamu yakin gitu. Gimana kita mental nggak down ya. Nah, Ya. terus dari situ ya udah bilang yakin kok gitu kan. Begitu masuk pas dilihat listnya syarat harus publish yang internasional 1, yang nasional 2, terus mesti penemuan 1. Gimana ya dalam 2,5 tahun gitu Juga. kan. Berat gitu kan. Gimana nih Ya. caranya? Ya udah jalanin aja, pasti bisa jalan. S1 aja bisa kelar, yang awalnya ragu-ragu Ya. aku bisa lulus apa enggak, S2 apalagi gitu, udah jalanin aja, semua percaya aja sama prosesnya gitu. Berarti kalau misalnya ya, tadi kan di awal aku lupa ya nanya kabar kakak kayak mana. Tapi ini boleh dong, kabar kakak sekarang deh, studi S2 kayak mana nih Kak? Setelah Hmm, melihat betapa banyaknya workload yang harus kakak tanggung gitu. jujur sebenarnya agak lebih berat, tapi gini, Ya. selama aku sih maintain namanya time management gitu loh. Ya. Jadi jam sekian sampai jam sekian ngapain, jam sekian sampai jam sekian tugas apa atau punya kerjaan apa atau meeting apa, itu diatur aja karena kalau di S2 ini aku sekarang lebih belajar di time management karena bukan cuma kuliah, aku juga punya kerjaan lain gitu. Jadi diatur aja sedemikian rupa. Gimana caranya? Ya cobalah bikin schedule entah di HP atau dalam bentuk buku, itu bisa gitu. Nggak ada kok yang bilang, aduh kebanyakan kerjaan tuh pusing gitu, overwhelm gitu, kayak bisa kok time manajemennya diperbaikin gitu. Baik kok, kalau puji Tuhan sekarang aku baik. Oke, bagus, bagus, bagus. Nah, teman-teman, inilah reality ya S2. Ini kalau teman-teman mau ekspansi ya boleh gitu kan, knowledge expansion, network expansion juga. Tapi juga hati-hati, mungkin lebih berat ya, tapi kalau kita sudah berkomitmen ya, sudah keputusannya bulat untuk S2, ya niscaya ke depannya pun lancar ya Kak ya. Benar, puji Tuhan gitu. Ya. Jadi menurutku apa yang udah kalian mulai, selesailah sampai garis finish, jangan di Ya. tengah-tengah gitu. Nah, mungkin terakhir nih, untuk cakupan S2 nih Kak, apakah dengan lulus nanti, punya gelar master, apakah cakupan karirnya lebih luas nih Kak, dari yang cuma lulusan S1 Kak? Sebenarnya ya kalau bilang cakupan karir kita depend ya gitu. Karena nggak bisa dibilang oke, S2 pasti lebih besar. Menurutku enggak. Namanya zaman sekarang berbeda sama zaman dahulu. Di mana kalau yang zaman dulu, lu S2 pasti dapat yang cakupan lebih besar, gaji lebih oke. Menurutku enggak. Tergantung gimana kita menanggapinya gitu loh. Misalnya S1 nih, kalau kita bisa lebih eksplor lebih lagi, kita bisa ikut namanya zaman sekarang ada nama internet, kita bisa lebih eksplor. Itu bisa mengalahkan S2. Tapi nggak menutup kemungkinan S2 itu kalah sama yang kayak tadi aku bilang. Nah, S2 ini sebenarnya yang aku pelajarin bukan cuma belajar, tapi time management, mindset-nya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau dibilang luas sebenarnya ya sama aja gitu. Oke, ini mungkin sebelum kita akhiri ya Kak ya, ada nggak nih Kak motivasi buat anak SMA sekarang yang mau masuk jurusan environmental, sama buat yang sekarang lagi S1 Kak, jurusan environmental juga Kak?
Oh, oke. Kalau dibilang nih ya, buat anak-anak SMA ya, Ya. teman-teman, itu kalian nggak usah ragu untuk ambil yang namanya jurusan Environmental Science. Karena nih, ke depannya itu bakal dipakai banget kok. Gitu. Jadi nggak usah lah ikut teman-teman di mana, aduh gue ekonomi aja deh, karena lebih banyak loh orang pakai di perusahaan-perusahaan ambil pakai, atau teknik industri aja atau teknik elektro aja yang ujung-ujung ikut-ikut teman, sedangkan passion-nya kita atau kesukaan kalian di mana, yang belajar tentang lingkungan, tentang renewable, udah masuk aja. Pasti buka jalan semua gitu loh. Ntar bisa ketemu pasti tuh yang namanya senior-senior, pengalamannya kayak apa, itu pasti bisa. Dan kalau yang namanya nih kayak di anak S1, aduh S1 gue lulusnya ambil ntar habis S1 mau kerja di mana ya kalau environmental ya. Ya. Terus nanti kalau S2 ngambil apa ya? Atau ngambil bisnis management aja, atau ngambil MBA aja gitu kan. Orang kebanyakan udah deh linear yang nyebrang aja gitu biar dapat kerjanya lebih gampang. Nah, menurutku Ya. kalau emang ternyata kamu pengennya fokus di situ, udah ambil aja, nggak usah ragu, yakin aja, believe aja apa yang kamu lakuin sekarang gitu sih. Yes, bagus banget ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih memikirkan jurusan ini, kalau misalnya passion teman tuh udah ketemu, langsung aja itu kan, tancap gas langsung. Intinya Tancap gas Kezia aja. ini happy-happy aja kayaknya ya. Iya dong. Dari tatapan Enjoy muka aja. yang kalem, tapi semua masalah bisa diselesaikan ya kak ya. Iya, makanya terakhir nih, Ya, aku tuh selalu kayak kita tuh T3, terbatas tanpa Tuhan. Ya udah, asik. jalanin aja, kita doa aja, Ya, lakuin. Doa tanpa usaha itu ya nggak bisa, lu doa 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 nggak bakalan bisa. Kalau usaha bohong tanpa namanya doa, ya. benar gitu. Kalau usaha tanpa doa ya kita juga nggak bisa, nggak direstuin nanti kan. Jadi ya doa juga, usaha juga, jangan cuman nggak cuman ya cuma salah satu doang kan nggak bisa ya gitu. Ya betul. Oke, thank you banget nih Kak Kezia sudah sharing semua pengalaman, informasi tentang jurusan Environmental Science. Dan teman-teman boleh juga nih cek profilnya Kak Kezia di Instagramnya di Aku di Kezia Murli di Instagramnya. @kezia_murli. Boleh Oke, nih kalau ya. mau DM, mau tanya-tanya, mau ketemu juga boleh gitu. Welcome aku kok. Oke, nah teman-teman jangan lupa juga follow IG-nya PPT Tianjin dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di YouTube Graffiti dan nantikan series-series menarik selanjutnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye.